Setelah Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Muhammad Sa'roni ditahan atas dugaan penipuan dan penggelapan BPKB mobil, kini yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus lain, yakni penyimpangan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes tahun 2022 hingga 2023. Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Heri Dwi Utomo menjelaskan angka kerugian negara mencapai 262 juta rupiah. Kasus dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor tersebut sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dari tidaklah memang ada informasi dari masyarakat, beliaunya juga menggunakan ADD, ya, dana desa dari 2023 sampai 2024. Tapi ini masih proses penyelidikan maupun penyidikan. Hasil auditnya sudah jelas, sudah ada. Kemudian baru kita gelarkan apakah cukup bukti, alat bukti yang kami maksimalkan itu untuk menjerat beliaunya juga ke Undang-Undang Tipikor. Iya, cuman angka kerugiannya sudah muncul ya, Dan ya? Angka kerugiannya sekitar 262.000. Ulang Dan, 260 juta. Sekitar segitu. Nanti untuk kelanjutannya nanti akan saya update lagi. AKP Heri Dwi Utomo menambahkan nantinya penanganan kasus akan dibedakan antara penggelapan BPKB dan Tipikor. Teknisnya, kasus penipuan penggelapan akan diselesaikan dulu sampai ada keputusan hukum tetap. Setelah tuntas, baru dilanjutkan dengan proses hukum Tipikor. Apalagi tempat persidangannya juga berbeda. Penipuan penggelapan termasuk pidana umum, sidang di Pengadilan Negeri Rembang. Untuk Tipikor termasuk pidana khusus, sidang akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang. Sebelumnya, Kades Pangkalan Kecamatan Sluke dilaporkan oleh seorang wanita dari Kecamatan Lasem karena BPKB mobil HRV miliknya diagunkan oleh sang oknum kepala desa, tapi angsuran tidak dibayar. Hal itu mengakibatkan mobil ditarik pihak leasing sehingga korban menanggung kerugian 130-an juta rupiah. Untuk keperluan penyidikan, barang bukti mobil HRV saat ini diamankan ke Mapolres Rembang. Di situ korban, seorang perempuan melaporkan atas kejadian penipuan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka yang salah satu kepala desa di Kecamatan Sluke. Kronologisnya adalah pada saat itu karena ada hubungan baik, ya, hubungan kerja antara korban dengan tersangka, ya, karena tersangka itu membutuhkan uang, sehingga untuk korban untuk tersangka meminjam mobil HRV dengan alasan mau digunakan untuk keperluan dinas. Kemudian setelah itu mobil itu tanpa sepengetahuan pelapor, dia dimasukkan ke leasing, salah satu leasing di Kudus, ya, dengan harga mungkin sekitar 150 juta itu leasing. Kemudian dengan BPKB-nya maksudnya. Kemudian setelah itu sepeda mobilnya itu dikembalikan ke korban. Selang 4 bulan, 5 bulan ternyata mobil itu ditarik oleh leasing, sehingga korban merasa, saya kan punya ansaan sendiri. Ternyata dari tersangka itu mengakui bahwa selama di leasing itu, diamankan di leasing itu, dia sama sekali tidak membayar atau membayarnya telat sampai 4 bulan, sehingga ditarik oleh leasing. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, akhirnya korban melaporkan ke Polres Rembang.